Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. فقال تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Para pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka ruang bagi kita. Mampukah kita dan maukah kita untuk menuju ampunan Allah yang telah Allah siapkan bagi kita dan surganya seluas langit dan bumi. Dan itu diperuntukkan bagi orang-orang muttaqin. Para saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini kita mencoba untuk membandingkan dengan ukuran dunia. Ketika ada yang menginformasikan bahwa hari ini telah saya siapkan bagi kalian untuk mendapatkan miliaran rupiah. Yang terpenting kalian harus memenuhi syarat untuk memperolehnya. Maka apapun dengan caranya manusia akan berusaha untuk bisa menggapai syarat tersebut untuk memperoleh apa yang ia cita-citakan dengan janji yang telah disampaikan. Itu dunia. Dan itu akan dia kejar sampai akan memperolehnya. Padahal ini bukan hanya sementara seperti di dunia. Ini adalah dunia yang fana, yang sebentar hilang. Sementara janji Allah adalah hal yang kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi manusia tidak bergeming atas janji Allah itu. Allah menyiapkan ampunan bagi hamba-hambanya. Dan surganya Allah siapkan bagi hamba-hambanya seluas langit dan bumi. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang muttaqin. Siapa mereka orang-orang muttaqin itu? Sehingga Allah ungkapkan. Alladzina yunfiquna fis arra'i wad-dharra'i. Pertama, mereka orang-orang yang siap menafkahkan, memberikan, mendermahkan hartanya. Baik ia ketika lapang maupun ketika sulit. Sarra'i wad-dharra. Baik ketika lapang maupun sempit. Allah minta. Itu syaratnya. Syaratnya. Untuk menggapai surganya Allah syaratnya itu pertama. Menginfakkan sebagian dimilikinya untuk wujud sebagai rasa solidaritas kepada saudara kita yang sangat membutuhkan saat ini. Dia makan pun sehari mencari makan susah perolehnya. Mereka adalah para fakir dan para miskin. Para pendengar setia yang dirahmati Allah. Itu janji Allah.
Kemudian Allah lanjutkan, wal kaziminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan mampu meminta maaf. Walaupun orang membuat dia sakit, tapi dia mengawali untuk minta maaf. Para pendengar setia dirahmati Allah. Wal afina 'anil nas. Itulah mereka orang-orang sehingga di akhir ayat Allah ungkapkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat cinta, sangat suka kepada mereka yang berbuat seperti itu. Allah buka pintu ruang bagi mereka untuk surganya seluas langit dan bumi. Ayat ini adalah ayat berhubungan dengan masalah kemanusiaan. Sehingga Allah memberikan warning pertama adalah, mau nggak kalian masuk surga? Menggapai ampunan Allah ketika mungkin dosa-dosa kalian yang telah kalian lakukan akan Allah ampuni. Dan juga Allah siapkan bagi kalian surganya Allah. Syaratnya adalah benar-benar kalian bertakwa, dengan indikator takwa pertama adalah infak. Sebagai wujud untuk bisa membagikan yang dimiliki kita kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Yang kedua, bisa mampu menahan amarahnya ketika dia marah. Ya, walaupun orang membuat dia zalim, menzalimi dia, membuat dia mungkin merasa tersudut, tapi dia tidak dendam. Dia kemudian wal afina 'anil nas, memaafkan atas kesalahan orang tersebut. Para pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya apa yang mau kita cari dunia ini, segala jalan telah Allah berikan kepada kita. Mampukah kita untuk bisa meninggalkan segala yang kita cinta itu, kemudian kita menuju apa yang diinginkan oleh Allah. Selain kemudian juga Allah, indikator-indikator berikutnya yang akan Allah siapkan untuk mereka masuk surga adalah mereka walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat akan Allah kemudian memohon ampunan kepadanya. Masya Allah, memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosanya yang telah mereka melakukan. Ramadan datang sebagai wujud untuk kita manfaatkan. Memohon kepada Allah kiranya Allah mengampuni segala dosa kita, baik yang kita lakukan pada masa lalu dan masa sekarang dan masa yang akan datang. Sehingga Allah ungkapkan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagi siapa yang beriman karena atas iman itu, kemudian ia penuh harap, kiranya dosa yang telah ia lakukan, kiranya Allah mengampuninya. Kiranya amal-amal ibadah yang saat ini dia lakukan, kiranya Allah terima dan mengampuni segala dosa-dosanya. Atas ridha Allah, dengan syarat iman. Semakin mantap, ya Allah, saya sudah salah, ya Allah. Saya sudah buat begitu banyak yang telah merugikan diri saya. Padahal itu ada punya efek, ya Allah. Ketika di dunia mungkin saya senang-senang, tapi ke akhirat, ya Allah, bagaimana nanti saya bisa bertanggungjawab di hadapan ya Allah? Ada rasa penyesalan. Sehingga dia bermohon kiranya Allah mengampuninya. Kiranya ini adalah jalan terbaik. Sehingga Allah ungkapkan, ketika itu dia kemudian berdoa kepada Allah, kiranya Allah mengampuni segala dosanya. Sehingga Allah mengampuni segala dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak akan meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui. Karena paham mereka bahwa yang salah itu adalah salah, dan kemudian dia bermohon kiranya Allah mengampuninya. Inilah jalan untuk bisa meraih di bulan Ramadan. Mari kita lakukan segala amal-amal yang telah Allah perintahkan dan Allah larang kita jauhkan, sehingga insya Allah ketika di yaumil qiyamah kita selamat dunia dan selamat akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.